Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, orang pelindung misi. Keberaniannya untuk bermisi menggerakkan dia untuk pergi ke Asia untuk mewartakan kabar gembira, dan banyak orang-orang yang memberi diri untuk dibaptis. Santo Fransiskus Xaverius dikenal sebagai Rasul Asia. Menariknya ialah bahwa penduduk-penduduk lokal di mana mereka mendapatkan Injil dari Santo Fransiskus Xaverius dan teman-teman yang dibawanya ke sana untuk bermisi, memberi diri mereka dari ketulusan hati mereka untuk dibaptis. Bukan pertama-tama karena pengajarannya yang meyakinkan, bukan karena perkataannya yang magis, tapi ternyata mereka melihat kesucian dalam diri Fransiskus Xaverius. Mereka melihat tanda itu, sehingga apa yang Fransiskus katakan sebetulnya hanya untuk meneguhkan saja apa yang sudah mereka lihat secara nyata dalam diri orang kudus ini. Menarik sekali bahwa ternyata evangelisasi, mewartakan kabar baik itu pada akhirnya bermuara pada kita sendirilah yang menjadi kabar baik atau kabar gembira. Anda bisa bayangkan para saudara, kalau Fransiskus Xaverius mewartakan kabar gembira, dia berkoar, berteriak, Tuhan telah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari setan, kuasa dosa, dan kita telah diangkat mengalami keselamatan di dalam Kristus. Begitu berkobar-kobar, bersemangat, tetapi sesudahnya dia marah-marah, cemberut, bertindak kejam. Lalu di mana kabar gembira itu sendiri? Jadi rupanya mewartakan kabar gembira memiliki dua dimensi. Yang pertama ialah kabar gembira itu sendiri yang berasal dari Tuhan yang harus diwartakan. Kemudian yang kedua adalah kita sendiri yang sudah menerima kabar gembira itu, kita harus juga menjadi kabar gembira bagi saudara-saudara kita. Nah, jadi ada dimensi pengetahuan, tetapi ada juga dimensi pengalaman. Terutama dewasa ini para saudara, semakin banyak orang membutuhkan tanda nyata bahwa kita ini orang beriman. Orang lalu kemudian menginginkan bahwa iman yang kita percaya itu kita nyatakan atau kita tunjukkan dalam perbuatan kita setiap hari. Dan itu merupakan sebuah karya misionaris yang lebih meyakinkan bagi siapapun. Injil hari ini juga meneguhkan kita, pergilah, kata Yesus kepada para murid, pergilah, wartakanlah ke seluruh dunia kabar gembira, kabar keselamatan ini. Dan kemudian ada tanda-tanda yang menyertai. Nah, ini menarik sekali bahwa ada banyak mujizat yang bisa dilakukan oleh para murid dalam karya misi mereka. Dan ini penting terutama bagi umat yang sedang bertumbuh imannya, yang sedang baru saja menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Penting sekali ada tanda-tanda yang menyertai. Maka mujizat juga diperlukan, tetapi tidak sesuatu yang mutlak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan. Bahkan orang pun bisa melihat dan percaya, mengalami kehadiran Tuhan melalui kesaksian iman kita, melalui kehidupan kita, melalui sikap kita setiap hari. Dan itu jauh lebih berbicara daripada sekadar pewartaan verbal saja. Nah, maka para saudara, dua hal penting. Kita tetap mewartakan Injil dari mimbar, tetapi juga kita melanjutkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menerima warta gembira. Kita sudah mengalami berkat Tuhan. Kita sudah mengalami penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit dari Anda yang sudah mengalami jamahan Tuhan, mujizat-mujizat yang Anda alami. Maka tugas kita selanjutnya ialah kita berkata kepada banyak orang, "Hei, saya sudah menemukan Kristus. Saya sudah mengalami Kristus. Tuhan itu begitu dekat, Tuhan itu begitu menyayangi. Lalu apakah engkau mau juga merasakan kasih Tuhan?" Melalui kesaksian iman kita juga akan menjadi seorang misionaris yang sejati. Setiap kali kita selesai merayakan Ekaristi, imam berkata, pergilah, kita diutus. Bahwa Ekaristi bukanlah akhir, tetapi Ekaristi merupakan permulaan bagi babak baru kehidupan kita setelah kita menerima kehidupan dari Kristus itu sendiri. Jadilah misionaris-misionaris yang sejati.
yang sudah menerima kabar gembira, dan jadilah kabar gembira itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.